Hujan gerimis membasahi kota malam itu, mengalir di kaca jendela kamar kos sederhana Nadira. Kamar itu kecil, hanya cukup untuk tempat tidur, lemari tua, dan meja kerja kecil yang penuh buku catatan. Lampu redup temaram membuat bayangan hujan menari-nari di dinding. Nadira duduk di tepi ranjang, dia memandangi layar ponselnya yang tak juga menyala. Air matanya sudah mengering, tapi perih di dada tetap menganga. Seperti film yang terus berputar dalam pikirannya, kenangan manis bersama Bayu muncul lagi. Lelaki itu, Bayu, atasannya yang dulu selalu ramah, perhatian, dan penuh pesona. Bayu yang dengan senyumnya membuat hati Nadira luluh, yang dengan kata-katanya membuat dunia Nadira terasa lebih indah. Lelaki itu yang perlahan mendekat, memberi perhatian lebih dari sekadar atasan, mengirim pesan-pesan larut malam menanyakan kabar, membawa kopi favorit saat rapat, hingga akhirnya mengajak makan malam di restoran mahal. Nadira ingat bagaimana ia mulai jatuh. Bayu selalu hadir saat ia lelah, mendengarkan keluh kesahnya sebagai asisten pribadi yang harus bekerja lebih keras daripada karyawan lain. Kata-kata Bayu terdengar tulus, "Aku kagum sama kamu, Dir. Kamu cerdas, tulus, dan sederhana. Hal-hal itu langka sekarang. Dan siapa yang tidak akan terbuai?" Hati muda Nadira yang polos dan belum pernah benar-benar jatuh cinta, lulus utuhnya pada pria yang ia pikir menghargai dirinya. Malam itu juga teringat jelas oleh Nadira, malam di mana ia menyerahkan hati dan dirinya, percaya bahwa cinta Bayu tulus. Malam itu, Bayu memeluknya dan berbisik di telinganya, "Kau satu-satunya untukku." Kalimat itu kini terasa seperti racun. Nadira menyesal telah percaya, menyesal telah membuka seluruh dirinya hanya untuk dihancurkan tanpa ampun. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Bayu mulai menjauh. Sikapnya berubah. Tak ada lagi pesan-pesan larut malam. Tak ada lagi senyum hangat di kantor. Bahkan, tatapan matanya seakan tak mengenal Nadira. Dan puncaknya, Nadira mendengar kabar dari rekan kantor bahwa Bayu telah bertunangan. Dengan siapa? Putri seorang pengusaha properti kaya raya. Nadira seakan tertampar keras. Semua perhatian, semua janji, semua kata manis, ternyata hanya permainan. Bayu memanfaatkan dirinya, menjadikannya pelarian sebelum akhirnya mengikat janji dengan perempuan yang bisa mendongkrak bisnis keluarganya. Nadira memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih. Tangannya mengepal kuat di atas paha. Bukan hanya hatinya yang remuk, tapi harga dirinya diinjak-injak. Ia teringat ibunya di kampung yang selalu mengingatkan, "Jaga dirimu, nak. Dunia kota tak selalu seindah yang kau bayangkan." Dan kini ia merasakan benar ucapan itu. Namun, di balik kepedihan itu, perlahan bangkit tekad di hati Nadira. Ia menatap bayangannya di kaca jendela. Wajahnya sembab, tapi sorot matanya mulai berubah. "Aku tidak akan biarkan dia terus merasa menang. Aku tidak akan biarkan dia menghancurkan aku tanpa menanggung akibatnya." Bisik hatinya. Malam itu, Nadira menulis rencana dalam benaknya. Bukan rencana penuh amarah membabi buta, tapi rencana cerdas. Ia tahu kelemahan Bayu, keserakahannya, ambisinya, dan kebutuhannya akan pengakuan dalam bisnis. Dan itulah yang akan jadi kunci. Nadira menyeka air matanya, berdiri, lalu membuka lemari. Ia keluarkan setelan kerja terbaik yang ia punya. Blazer sederhana berwarna navy, blus putih bersih. Besok, ia akan mulai lembaran baru. Ia tak akan lagi jadi perempuan yang lemah. Ia akan jadi Nadira yang baru, kuat, cerdas, dan berbahaya bagi Bayu. Hujan terus turun di luar. Tapi di dalam kamar kecil itu, sebuah tekad telah lahir. Luka di balik senyuman Nadira kini menjadi bara yang siap membakar siapapun yang menyakitinya. Mentari pagi menembus celah gorden kamar kos Nadira, membasuh ruang sempit itu dengan cahaya hangat. Tapi hangatnya sinar matahari tak sebanding dengan bara dalam hati Nadira yang membara sejak malam sebelumnya. Nadira berdiri di depan cermin, mematut dirinya. Blazer navy yang kemarin digantung rapi kini membingkai tubuhnya dengan anggun. Blus putih bersih menambah kesan profesional. Rambut hitamnya dikuncir kuda rapi, wajahnya dipulas tipis, hanya sedikit lipstik nude di bibir. Tak ada lagi jejak air mata. Yang ada hanya sorot mata dingin penuh tekad. Hari ini, Nadira bukan lagi asisten pribadi yang pasrah menjadi korban. Hari ini, ia mulai menjalankan rencana.
Pelan, tapi pasti. Bukan dengan kemarahan membabi buta, tapi dengan kecerdasan yang Bayu remehkan. Di kantor, Nadira tetap bekerja seperti biasa. Ia tersenyum sopan pada Bayu, memberi laporan tepat waktu, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan cekatan. Bayu sempat tertegun melihat penampilan Nadira yang berbeda. Ada sesuatu pada Nadira yang kini lebih kuat, lebih tenang, lebih tak terjangkau. Bayu mencoba mencairkan suasana dengan candaan kecil, tapi Nadira hanya membalas dengan senyum datar. Bagi Bayu, itu hanya pertanda bahwa Nadira sudah move on. Tapi ia salah besar. Diam-diam, Nadira mulai mendekati lingkaran para pesaing Bayu. Salah satunya Rian, pemilik startup teknologi yang dulu hanya dianggap remeh oleh Bayu dan rekan-rekannya. Rian dikenal cerdas, berani, dan berintegritas. Nadira menyusun rencana mendekati Rian dengan langkah hati-hati. Ia memulainya dengan percakapan sederhana di sebuah seminar yang dihadiri perusahaannya dan perusahaan Rian. Pak Rian, saya Nadira dari perusahaan Bayu Group. Presentasi Anda luar biasa, sangat visioner. Sapa Nadira dengan ramah. Rian tersenyum, menyalami Nadira. Terima kasih, Mbak Nadira. Jarang ada yang benar-benar memperhatikan detail konsep kami. Percakapan itu berlanjut di kafe dekat kantor. Obrolan mereka mengalir, dari ide teknologi dalam bisnis properti, hingga pandangan soal etika kerja. Rian terkesan dengan kecerdasan dan wawasan Nadira. Nadira pun semakin yakin, Rian adalah sosok yang tepat untuk membantu menjatuhkan Bayu secara elegan. Hari-hari berlalu. Nadira semakin sering bertemu Rian dalam konteks profesional. Ia mulai memberi masukan konsep, menyarankan strategi yang dulu ia lihat dari dekat saat bekerja untuk Bayu. Tapi ia melakukannya dengan cerdas, tanpa pernah melanggar hukum atau etika. Semua dalam batas wajar, namun cukup untuk membuat perusahaan Rian mulai menonjol dan diperhitungkan dalam tender-tender besar. Sementara itu, Bayu mulai gelisah. Beberapa proyek yang sudah di depan mata tiba-tiba dimenangkan perusahaan rival. Konsep yang diajukan perusahaan rival tampak lebih segar, lebih inovatif, persis seperti ide-ide yang dulu menjadi andalan Bayu Group. Bayu marah-marah di kantor, mencurigai anak buahnya. Tapi tak sedikit pun ia menduga bahwa semua ini adalah buah dari rencana Nadira. Di sisi lain, Nadira mulai memperbaiki dirinya. Ia tak lagi tenggelam dalam luka. Ia mengikuti kursus malam tentang manajemen strategi, membaca buku-buku bisnis, dan memperluas jejaring profesionalnya. Ia ingin memastikan bahwa balas dendamnya bukan hanya soal menjatuhkan Bayu, tapi juga membangun dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Malam-malam di kamar kosnya, Nadira sering duduk di depan laptop, menyiapkan konsep, menganalisis pasar, dan merancang ide. Sambil memandang keluar jendela, ia tersenyum tipis. Jejak langkah rencananya mulai terlihat. Bayu yang dulu tinggi dan angkuh, perlahan akan ia buat tersungkur di hadapan dunia yang ia banggakan. Waktu berjalan cepat. Semakin hari, langkah-langkah kecil Nadira mulai membuahkan hasil. Perusahaan Rian, yang semula hanya dianggap sebagai startup kecil dengan mimpi besar, kini menjadi salah satu pesaing serius di dunia properti dan teknologi. Rian tak henti berterima kasih pada Nadira atas saran dan ide-idenya yang brilian. Tapi hanya Nadira yang tahu, setiap ide itu bukan sekadar sumbangsi untuk kemajuan Rian, tapi bagian dari rencana untuk menumbangkan sang pengkhianat, Bayu. Di kantor Bayu Group, suasana tak lagi sehangat dulu. Ruang meeting yang biasanya penuh tawa kemenangan kini sering dipenuhi wajah-wajah tegang. Beberapa proyek besar yang sudah hampir di tangan mereka, entah bagaimana caranya, justru lepas di saat-saat akhir. Nama Rian Tech Property Solutions sering muncul sebagai pemenang tender. Bayu marah besar, tapi tak pernah menyangka bahwa penyebab kekalahannya justru ada pada perempuan yang dulu dia sakiti. Bayu mulai mencoba mendekati Nadira lagi. Ia mengundangnya makan siang dengan dalih membahas pekerjaan. Di restoran mewah, Bayu menatap Nadira dengan senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati. Nadira, aku rindu kita bicara santai begini. Kamu makin hebat sekarang. Aku bangga lihat kamu berkembang, katanya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Nadira meneguk kopinya perlahan, menatap Bayu dengan senyum kecil yang tak menyentuh matanya. Terima kasih, Pak. Semua karena pelajaran dari perusahaan ini juga. Jawabnya datar. Dalam hatinya, ia geli mendengar Bayu mencoba merayu lagi. Ia tahu,
Bayu bukan rindu pada dirinya, tapi mulai merasa terancam. Bayu mencium adanya sesuatu yang membuat bisnisnya goyah, dan kini mencoba mendekat untuk mencari tahu. Nadira tak pernah memberi celah. Ia tetap profesional, menjawab pertanyaan Bayu seperlunya, menjaga sikap sopan, namun selalu membatasi diri. Setiap perhatian yang Bayu berikan kini, hanya menjadi bahan ejekan dalam hati Nadira. Luka yang dulu menganga kini mengeras jadi kekuatan. Sementara itu, perusahaan Rian terus menanjak. Dengan ide-ide segar Nadira, mereka menciptakan konsep properti berbasis teknologi hijau, konsep yang pernah diimpikan Bayu namun selalu ditunda karena dianggap tak menguntungkan dalam jangka pendek. Tender-tender yang dulu hanya diikuti Bayu Group kini dimenangkan Rian. Media mulai melirik, menulis tentang kejayaan Rian Tech Property Solutions, dan mulai mempertanyakan kemunduran Bayu Group. Di sebuah rapat penting, Bayu meledak. Ia membanting map, menuduh timnya tak becus. Kenapa mereka bisa mengalahkan kita terus? Ini tak masuk akal, teriaknya. Namun, tak ada yang berani menjawab. Nadira yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Malam hari, Bayu duduk termenung di ruang kerjanya yang megah namun kini terasa sesak. Ia mulai merasa ada tangan tak terlihat yang mengguncang kerajaannya. Tapi dia tak tahu siapa. Perang ini berlangsung sunyi, tanpa teriakan, tanpa bentrokan langsung. Bayu tak sadar, lawannya adalah perempuan yang dulu ia remehkan, yang kini mengendalikan arah angin dengan cerdik dan tenang. Nadira tahu, perang ini belum berakhir. Tapi setiap kali melihat berita tentang kegagalan tender Bayu Group, setiap kali mendengar Bayu kehilangan peluang emas, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Perang ini memang tanpa suara, tapi dentuman kehancurannya terasa hingga ke dasar hati Bayu. Dan Nadira? Ia hanya tersenyum dalam diam. Satu persatu, ia menyusun bidak, dan Bayu, sang raja angku itu, perlahan semakin terpojok di papan permainannya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang membasuh gedung-gedung tinggi kota. Dari jendela lantai tertinggi kantor Bayu Group, Bayu berdiri mematung. Tangannya menggenggam secarik surat tender yang baru saja dikirim panitia proyek pemerintah. Matanya menatap kosong pada satu kalimat di akhir surat itu, "Kami memutuskan untuk menunjuk Rian Tech Property Solutions sebagai pemenang tender ini." Bayu menjatuhkan tubuhnya ke kursi kulit hitam di belakang meja kerjanya. Napasnya memburu, kepalanya menunduk, dan kedua tangannya menggenggam rambutnya yang mulai berantakan. Ini adalah kekalahan ketiga dalam proyek bernilai ratusan miliar, hanya dalam 3 bulan terakhir. Perusahaannya, yang dulu begitu disegani, kini menjadi bahan gunjingan. Investor mulai menarik diri. Saham mereka merosot. Media mulai menulis tajuk-tajuk yang menusuk, Bayu Group kehilangan taringnya, sang raksasa yang runtuh perlahan. Sementara itu, di kafe kecil dekat taman kota, Nadira duduk berhadapan dengan Rian. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya penuh kepuasan yang ia sembunyikan rapi. Rian, yang kini benar-benar menjadikan Nadira sebagai penasihat kepercayaannya, mengangkat cangkir kopinya. "Terima kasih, Nadira. Kamu bukan hanya memberi ide, tapi membuat perusahaan ini berdiri sejajar dengan raksasa. Bahkan, mengalahkan mereka." Nadira hanya tersenyum tipis. "Ini baru permulaan, Pak. Masih banyak peluang di depan." Suaranya lembut, namun di hatinya bergemuruh rasa puas. Ia tahu, Bayu kini sedang tersungkur, mulai merasakan getirnya kehilangan yang dulu ia timpakan pada Nadira. Di kantor Bayu Group, suasana semakin mencekam. Anak buah Bayu saling curiga. Beberapa staf senior diam-diam melamar ke perusahaan lain. Rekan bisnis Bayu mulai menjauh, perlahan meninggalkannya sendirian menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Bayu mulai kehilangan arah. Di ruang kerjanya yang dulu menjadi simbol kejayaan, ia kini merasa terkurung, tercekik oleh tekanan yang datang dari segala arah. Malam itu, Bayu duduk sendirian di meja bar rumah mewahnya. Gelas whisky di tangannya hanya disentuh seteguk demi seteguk. Di sekelilingnya, semua kemewahan terasa kosong. Tunangannya, yang dulu selalu setia di sampingnya dalam sorot kamera media, kini lebih sering pergi dengan dalih urusan keluarga. Bisnis keluarganya pun mulai menghindari kerjasama dengan Bayu Group demi menjaga nama baik. Bayu, sang pria penuh percaya diri itu, kini hanya bayang-bayang dirinya yang dulu.
Nadira menyaksikan semua ini dari jauh, tanpa pernah menyentuh langsung. Tak ada kata-kata kasar yang ia lontarkan. Tak ada skandal yang ia sebarkan. Semua hancur karena Bayu sendiri yang gagal menjaga apa yang ia bangun. Sementara Nadira hanya memberi dorongan kecil di celah-celah rapuh kerajaan itu. Balas dendamnya bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan kecerdasan yang membuat Bayu runtuh oleh dirinya sendiri. Dan malam itu, ketika Nadira pulang ke kamar kosnya yang sederhana, ia berdiri di depan jendela, memandang lampu-lampu kota. Ia menarik napas panjang. Luka di hatinya perlahan terbalas. Tapi ia tahu, satu bab lagi harus ia selesaikan. Memastikan bahwa dirinya tidak hanya dikenal sebagai bayang-bayang masa lalu Bayu, tapi sebagai perempuan yang berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Udara masih segar, belum terlalu tercemar deru kendaraan kota. Nadira berdiri di balkon kantor baru tempatnya bekerja. Sebuah gedung sederhana tapi penuh mimpi. Kini ia resmi menjadi salah satu direktur di Riantek Property Solutions, bukan sekadar penasihat bayangan di balik layar. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan sekadar upaya menjatuhkan Bayu. Nadira memandang ke bawah, menyaksikan lalu lalang orang-orang yang bergegas menjemput harapan masing-masing. Hatinya terasa ringan. Jauh berbeda dari dulu ketika setiap pagi hanya berisi cemas, luka, dan air mata. Kali ini, ia menatap dunia dengan keyakinan baru. Ia telah membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, bahwa luka masa lalu tak harus menjadikannya lemah. Sebaliknya, luka itu membentuknya jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana. Beberapa bulan terakhir, perusahaan Rian terus menanjak. Mereka memenangkan tender-tender besar, membangun proyek-proyek properti inovatif, dan kini menjadi rujukan dalam dunia bisnis properti berbasis teknologi hijau. Nadira, yang dulu hanya asisten pribadi dengan tugas melayani segala kebutuhan Bayu, kini menjadi sosok penting yang didengar ide dan visinya. Di setiap rapat besar, suaranya diperhitungkan. Di setiap proyek, namanya disebut sebagai salah satu arsitek keberhasilan. Sementara itu, kabar tentang Bayu Group semakin memudar. Perusahaan itu kini diambang kehancuran. Skandal internal, kegagalan proyek, dan hengkangnya para investor membuat nama besar Bayu hanya tinggal cerita. Bayu sendiri hampir tak pernah terlihat di publik. Pria itu kini lebih sering mengurung diri, kehilangan sorot percaya diri yang dulu menjadi ciri khasnya. Ia telah jatuh, bukan karena satu serangan besar, tapi karena rentetan kegagalan yang perlahan-lahan meruntuhkan singgasananya. Suatu sore, Nadira berjalan sendiri di taman kota, tempat ia dulu sering menyendiri saat terluka. Di bangku taman itu, ia melihat seseorang duduk termenung, Bayu. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap danau buatan di depan mereka. Bajunya kusut, rambutnya tak serapi dulu. Nadira berdiri sejenak, menatap sosok yang dulu pernah sangat ia cintai dan sangat ia benci. Hatinya bergejolak, tapi bukan dengan amarah. Justru ada rasa iba yang menyelinap. Tanpa kata, Nadira membalikan badan dan melangkah pergi. Ia tak butuh konfrontasi. Tak butuh kata maaf dari Bayu. Kemenangannya bukan terletak pada melihat Bayu tersungkur, tapi pada dirinya sendiri yang kini berdiri tegak, tanpa perlu menjejak orang lain. Ia tahu, dalam perang tanpa suara ini, ia telah menang dengan elegan. Malam itu, di kamarnya yang kini lebih luas dan nyaman, Nadira menulis catatan kecil di buku hariannya. Dendam tak lagi manis ketika kita sudah menang atas diri sendiri. Kini aku tahu, kemenangan sejati adalah saat kita mampu melepaskan dan berjalan maju tanpa menoleh lagi. Ia menutup buku harian itu, mematikan lampu, dan tidur dengan damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama.